Nah, ini para pahlawan G30 SPKI ya. Ada Jenderal Ahmad Yani. Ya, ini merupakan potret dari pahlawan-pahlawan pada era G30 SPKI. Oke, ini yang tadi ya. Nah, itu tadi dia ya, video yang Nah, setelah lihat video tadi gimana, Bang? Apakah videonya asli semua ataukah videonya palsu semua, Bang? Atau ada yang asli? Palsu semua? Ada yang asli, yang asli yang mana, Bang? Video yang mana? Iya, yang asli cuma yang pocong itu aja ya. Selebihnya itu AI. Makanya setelah lihat video tadi, makanya kita harus berhati-hati dalam menggunakan AI. Karena apa? Dari modal foto aja, foto wajah, nah bisa dibuat video kita menjadi apa? Kayak tadi, video Upin Ipin, cobalah. Artis kelas Downey Johnson ya kan, jadi Upin Ipin kan. Nah makanya kita di era yang penuh, yang sedekat dengan AI ini harus berhati-hati dalam menggunakan ini ya, teknologi atau sosial media. Nah oke, itu tadi videonya. Kemudian dari video itu muncullah pertanyaan, apa itu AI, Bang? Nah, jadi setelah kita melihat video tadi, apa, Bang, yang Abang bisa lihat tentang AI? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab mungkin? Ada, Bang? Ada yang bisa jawab tentang apa itu AI? Nah, jadi AI itu merupakan sebuah kecerdasan buatan, yang dimana kecerdasan ini bekerja dengan menggunakan seperti mesin, tetapi dia memiliki data. Nah, AI itu sendiri kemudian memiliki kecerdasan seperti manusia, Bang, mengikuti kecerdasan seperti manusia. Tujuannya apa? Nah, apa tujuan AI itu sendiri, Bang? Nah, tujuan AI itu sendiri adalah untuk membantu atau memudahkan kinerja manusia dalam memecahkan sebuah masalah ataupun pekerjaan. Nah, dilemanya adalah saat ini banyak yang menganggap AI itu sekarang menjadi ancaman. Karena apa, Bang? Karena kurangnya etika ataupun AI itu disalahgunakan, gitu, Bang. Contohnya seperti video-video tadi ya, bisa kita buat video itu positif hasilnya, ataupun bisa negatif sesuai dengan manusianya, gitu kan. Oleh karenanya pentingnya kita dalam memahami ataupun dalam
eh, menggunakan AI itu, pentingnya etika ataupun ilmu agar kita eh, tidak salah dalam menggunakan yang namanya teknologi AI ini. Seperti itu ya, Bang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Bang? Untuk apa itu kecerdasan buatan AI? Oke, selanjutnya ya ini ya, iman, ilmu dan akhlak. Jadi kita sebagai seorang muslim harus ingat bahwa kita punya hati. Jadi kita tidak bekerja dengan hanya dengan data ataupun algoritma, kita bekerja dengan hati. Makanya itu kalau AI itu bekerja salah, nah itu hal yang wajar. Tetapi eh, kalau kita salah, maka segera perbaiki eh, kesalahan kita, Bang. Jangan sampai kesalahan yang kita buat itu diulang kembali. Kemudian dari etika penggunaan AI ini, kita lanjut ya. Etika yang pertama adalah menghargai privasi. Nah, jangan pernah kita menggunakan data pribadi kita ataupun foto orang lain tanpa izin orang lain ya, Bang. Karena itu bisa menyalahi privasi orang lain. Seperti video-video kita tadi, ataupun kalian pernah bersosial media menggunakan Instagram, ya kan, atau TikTok. Kalian biasanya pakai apa, Bang? TikTok. Nah, di TikTok mungkin sering berseliweran foto-foto pejabat kita Indonesia, Pak Jokowi, Prabowo, yang fotonya diedit pakai AI. Pernah nggak? Nah, itu juga termasuk bagian dari penyalahan etika bagi tidak menghargai privasi orang lain. Karena apa? Dia sifatnya menjatuhkan ataupun menjelek-jelekan orang lain. Nah, makanya pentingnya kita untuk menjaga AI. Kemudian apa? Etika yang kedua yaitu tidak menyalahgunakan AI. Nah, kita tidak boleh memakai AI ini untuk menipu, mencontek ataupun merugikan orang lain. Pernah nggak kalian ujian pakai AI? Hah? Serius nih? Pakai ChatGPT? Nggak pernah ya? Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Tepuk tangan ya, Bang ya. Iya, jadi AI ini kalau kita salah gunakan, ya kita bisa seperti tadi mencontek dalam ujian. Kemudian eh, ada juga video yang diedit untuk apa ya, pinjol-pinjol itu menggunakan selebritis. Nah seperti itu. Ustadz pernah lihat ada video seorang pemuka ulama ya, siapa ya, Ustadz ini yang muda itu siapa? Dia orang Cina siapa? Lah siapa? Ada apa? Kan lupa Ustadz namanya. Jadi dia eh, cukup terkenal juga, lupa Ustadz namanya. eh, Video wajah dia itu dengan suara dia dimodifikasi dengan AI untuk apa? Untuk mempromosikan judi online gitu. Nah, itulah bahayanya AI kalau kita tidak mengikatnya atau tidak membingkainya dengan ilmu, ilman dan akhlak seperti itu, Bang. Jadi bisa kebablasan kan gitu, menyalahgunakan. Kemudian etika yang ketiga adalah tanggung jawab eh, atas hasil AI. Nah, jadi hasil ingat ya, eh, kalau kita menggunakan AI itu untuk kejahatan, yang untuk kejahatan ataupun kebaikan, yang berdosa atau yang berpahala itu bukan AI-nya, Bang, tetapi itu kita sebagai penggunanya gitu kan. Makanya kita harus bijak dalam menggunakan AI sehingga ketika kita menggunakan AI tidak ada orang lain yang merasa dirugikan. Nah, seperti itu. Kemudian AI ini selain bisa membantu kita dalam memecahkan masalah, gitu kan, membantu kita dalam menyelesaikan tugas, atau kalian sebagai pelajar, AI ini bisa kalian gunakan sebagai referensi, gitu kan. Nah, AI ini juga memiliki risiko. Apa risikonya, Bang? Apa? Ada yang tahu, Bang? Apa risiko AI? Seperti yang saya bilang tadi.
Ini ya, yang pertama ada penyebaran berita hoax ataupun berita bohong, gitu kan? Kan banyak foto yang mirip kali dengan aslinya, seperti video-video yang kita lihat tadi. Bahkan kalau yang membedakannya adalah bahwasanya AI untuk sekarang ya, nggak tahu ke depannya, karena teknologi itu berkembang. Kalau sekarang kalian bisa lihat itu bahwasanya itu AI atau bukan, perhatikan mimik wajahnya bang. Biasanya AI itu ekspresinya datar, dia tidak ada ekspresi, gitu kan. Kemudian yang kedua, kalian bisa lihat kalau dia bentuknya manusia, coba perhatikan jarinya bang, jari tangan. Nah itu biasanya kalau jari tangan itu bisa tiba-tiba ada muncul, bisa hilang. Nah atau tiba-tiba tangannya di belakang, tiba-tiba muncul gini. Nah entah dari mana dia tiba-tiba ada muncul tangannya di depan. Nah itu bisa bisa jadi itu merupakan video asli ataupun video bohong, seperti itu ya. Kemudian perhatikan juga ini, kalau dia berbentuk manusia, perhatikan arah pandangannya. Biasanya pandangannya itu tidak sesuai ataupun tidak fokus dengan objek yang dilihatnya. Nah, seperti itu. Kemudian adanya kebocoran data atau resiko identitas pribadi kita dicuri. Nah, masalah ini sudah sangat sering sebelum maraknya AI, sudah sangat sering terjadi, apalagi ada AI sekarang. Yang sering terjadi adalah orang bisa menghack Facebook, terus WhatsApp, apalagi Instagram, TikTok. Itu bukan karena dia jago menghack aplikasinya, bang. Tapi yang dihack itu, yang diambil itu adalah kelalaian kita sebagai pengguna. Jadi dia biasanya mengirim link ataupun halaman palsu yang mirip dengan aplikasinya, sehingga kalian mengirimkan data ke link yang diberikan ataupun ke halaman yang diberikan. Gitu. Jadi dia yang diambil sebenarnya kelalaian kita sebagai pengguna, bukan menghack atau membobol aplikasinya secara langsung, seperti itu ya. Makanya kita sebagai pengguna sosial media, kita harus berhati-hati dalam melakukan atau mengambil tindakan seperti mengklik, membagikan informasi, harus lebih berhati-hati bang. Bisa jadi data yang kita kirimkan atau yang kita terima itu bisa membocorkan identitas pribadi kita. Seperti itu ya bang. Kemudian, nah AI tidak selamanya benar bang. Kalau kalian pernah menggunakan ChatGPT? Pernah? Siapa yang pernah menggunakan ChatGPT bang? Untuk apa biasanya kalian ChatGPT? Kerja PR atau apa? Apa bang? Memperbagus gambar bagus. Mengerjakan PR ya bagus juga untuk referensi ya, tapi jangan murni pakai AI ya. Kalian bisa uh, AI itu sebagai referensi aja, bukan jawabannya pasti. Karena apa? Karena dia hanyalah sebuah data. Bisa jadi data yang diterimanya salah, kemudian yang ditampilkannya ke kalian adalah data yang salah itu. Gitu. Jadi ketika kalian menggunakan AI, jangan mentah-mentah kalian ambil ininya jawabannya langsung. Kalian inikan lagi, kalian cek dan recheck lagi, atau kalian tanyakan lagi kepada orang tua kalian atau orang terdekat kalian sebagai referensi jawaban yang benar. Jangan serta-merta mengambil dari AI itu. Seperti itu ya bang ya. Nah ini membedakan tindakan bijak dan tindakan beresiko. Nah kegiatan pertama, apakah membagikan foto teman untuk diedit AI melanggar privasi bang? Biasanya kalian pernah kan di grup kalian itu ada foto teman kalian terus kalian edit jadi stiker, iya kan? Nah, ada kan? Ada kan? Iya kan? Nah, itu bisa jadi pelanggaran privasi bang. Kalau temannya nggak setuju atau nggak izin kan, bisa jadi itu melanggar privasi dia gitu. Makanya inilah berhati-hatilah. Ya kan siapa kalian sering kan di grup kan? Pasti ada. Kemudian melakukan cek fakta berita viral. Nah, jadi untuk menghindari hoax, nah ini merupakan tindakan yang sangat bijak ya ketika kita melakukan
cross check dan recheck lagi semua informasi yang kita terima. Seperti itu ya Bang. Kemudian menggunakan AI untuk ide atau tugas. Nah ini seperti yang Ustaz bilang tadi ya, sebagai referensi belajar dia boleh, gitu. Tetapi bukan sebagai sumber utama informasi kita ya, karena dia tidak sepenuhnya benar. Gitu. Nah itulah fungsinya kita membaca buku, kemudian bertanya kepada yang lebih paham, gitu. Jadi digunakan yang ini sebagai referensi saja, seperti itu ya Bang. Kemudian, nah langkah menjadi pengguna AI yang cerdas. Langkah-langkah pertama agar kita tidak menerima risiko yang sudah Ustaz paparkan tadi, langkah pertama adalah perhatikan keanehan pada video atau tulisan. Nah, biasanya kalau di AI sekarang kebanyakan tulisan, kalau lihat tulisan, perhatikan tulisannya biasanya nggak jelas ataupun kata-katanya itu amburadul, tulisannya nggak sesuai ejaannya. Nah itu bisa jadi dia AI. Kemudian analisis dengan akal sehat dan nilai keimanan. Jadi kalian analisis ya, apakah videonya itu masuk logika kalian atau tidak, gitu ya. Kemudian ketiga tabayun. Tabayun apa Bang? Iya betul ya. Iya bagus sekali. Mencari kebenarannya. Jadi kita kalau ada video cari dulu sumber kebenarannya dari mana gitu. Apakah berita ini benar atau ternyata berita ini hoax gitu kan, atau berita bohong seperti itu. Kemudian yang terakhir lakukan aksi positif. Jadi gunakan AI itu untuk menghasilkan ataupun untuk mendatangkan manfaat ataupun hal-hal yang memberikan kita manfaat untuk kita ataupun orang lain. Nah, seperti itu ya. Oke Bang, untuk AI ini ada yang mau ditanyakan? Ada Bang? Untuk bagaimana risikonya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Tunggu ya. Nah, sebelum kita selesai, ada beberapa refleksi untuk kita. Mengapa AI itu penting? Kenapa Bang? Ya benar, bagus sekali Bang. Karena AI itu bisa membantu pekerjaan kita, memudahkan kerja kita menjadi lebih mudah dan lebih efisien ya, seperti itu ya. Tapi kemudahan itu tanpa ilmu, tanpa iman ataupun tanpa akhlak, kepintaran AI itu akan membawa kerusakan bagi kita Bang. Gitu ya. Dia tidak memberikan manfaat tapi bisa jadi merugikan orang lain ataupun merugikan diri kita sendiri. Nah, mulai detik ini, mari kita sama-sama, kalau ada berita masuk, kita berjanji kepada diri sendiri, kita harus tabayun Bang, sebelum mempercayai konten ataupun informasi yang kita terima ataupun yang dibagikan di media sosial. Seperti itu ya Bang. Nah ini pesan untuk masa depan, maksudnya pesan yang harus kalian praktikkan di kehidupan kalian. Kecerdasan tanpa akhlak adalah kehancuran. Namun teknologi di tangan orang-orang yang beriman, bertakwa, merupakan cahaya bagi semesta. Seperti itu ya Bang ya. Semoga kita bisa menjadi generasi-generasi Rabbani yang cerdas teknologi, kuat imannya, kemudian berilmu dan berakhlakul,
karimah. Seperti itu ya Bang ya. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama berdoa. Doa kita ucapkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Oke Bang, terima kasih banyak Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.